مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa bersama-sama mengikuti kegiatan PLTM yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Miftahun Najah. Dan tidak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berikutnya kita bertanya kabar dulu ya, bagaimana kabar santriwan dan santriwati semua di rumah. Insya Allah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik satu keluarga bersama Umi Abi, Bapak Ibu di rumah serta adik dan kakak di rumah semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Insya Allah hari ini Umi akan menyampaikan mengenai tema ya hari ini, keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran, yang Umi sarikan dari tajwid buku ya, dari buku tajwid Al-Quran riwayat Hafiz dari Asim, dari penulisnya Al-Ustadz Hartanto Saryono LC Al-Hafiz. Ya, kita lanjut ya. Kita kembali mengulang, mungkin teman-teman di rumah sudah pernah tahu ya definisi Al-Quran itu apa. Mungkin di pelajaran agama sudah pernah diajarkan, tapi coba kita ulang kembali. Definisi Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis di antara dua sampul mushaf ya, sampai kepada kita secara mutawatir. Membacanya bernilai ibadah, menjadi mukjizat meski dengan surat yang paling pendek sekalipun, dan dimulai dengan surat Al-Fatihah serta ditutup dengan surat An-Nas. Ya, itu definisi Al-Quran yang insya Allah semua kita sudah paham. Kemudian hal yang paling penting yang akan Umi sampaikan pada hari ini adalah tentang keutamaan membaca Al-Quran. Lebih tepatnya keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi itu banyak ya, membaca, mendengarkan, menghafalkan, mentadaburi dan sebagainya. Semuanya yang hubungannya kegiatan berkaitan dengan Al-Quran adalah termasuk dalam kaitan berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, menjadi keluarga Allah. Nanti akan kita jabarkan di bab-bab berikutnya. Menjadi keluarga Allah. Apa itu menjadi keluarga Allah? Kita nanti akan bahas. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran adalah ibadah unggulan. Kemudian yang ketiga, dengan Al-Quran kita bisa naik ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, Al-Quran adalah pemberi syafaat kita di yaumil akhir nanti. Kemudian yang kelima, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran akan menjadi orang yang selalu menjadi orang yang terbaik. Kemudian yang keenam, orang yang bersama dengan Al-Quran adalah orang yang dibersamai oleh malaikat yang mulia lagi taat ya. Kemudian yang ketujuh, iri yang diperkenankan adalah salah satunya nanti dari iri kepada orang-orang yang interaksi dengan Al-Quran itu baik sekali ya. Kemudian yang ke-8, orang yang tidak punya hafalan itu seperti rumah yang rusak. Nanti akan kita bahas. Kemudian yang ke-9, memiliki banyak keutamaan. Dan yang ke-10, meraih keberkahan.
dalam kehidupan kita. Kita bahas yang pertama, keutamaannya adalah menjadi keluarga Allah. Ya, disebutkan ya dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Ada yang bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu ahli Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan pilihannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ad-Darimi. Maksud keluarga di sini bukan berarti Allah itu punya anak, punya istri, punya ayah, punya ibu, bukan ya. Tapi keluarga di sini maksudnya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, kalau sudah keluarga itu pasti orang-orang yang dicintai atau dekat. Ya, jadi orang-orang yang dekat kedudukannya dengan Allah. Siapakah mereka? Yaitu ahli Al-Quran. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ibadah unggulan ya. Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf, satu ya, dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan hingga 10 kali kebaikan. Aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Coba, hadis riwayat At-Tirmidzi. Kita bayangkan ya, betapa banyaknya kebaikan yang kita dapatkan dari kita sekedar membaca Al-Quran saja. Ketika kita mengucap alif lam mim, dicatat Allah dengan 3 kebaikan. Kata Allah lagi, kata Rasulullah lagi, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi 3 dikali 10, jadi sama dengan 30 kebaikan. Masya Allah, baru kita mengucap alif lam mim, kita sudah dapat 30 kebaikan. Bagaimana kita mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Itu silahkan dihitung sendiri hurufnya ada berapa per huruf ya. Jadi betapa banyaknya kebaikan yang kita dapatkan dari setiap kali kita membaca Al-Quran. Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga, naik ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, beliau bersabda, dikatakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah ke tingkatan surga yang lebih tinggi, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu berada di akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nah, ini dijelaskan bahwa nanti ketika kita di akhirat ya, para pecinta Al-Quran, para penghafal Al-Quran itu akan diminta Allah untuk setiap kali membacakan satu ayat, maka dia akan naik ke tangga yang lebih tinggi lagi. Itu ya. Jadi nanti kita ketika ada di surga ya, kita setoran bacaan kita itu kepada Allah. Kita kadang kalau setoran kepada ustadz atau kepada teman saja mungkin kita grogi ya, apalagi ini harus setoran kepada Allah, Masya Allah. Jadi makanya kita diminta untuk membaca dengan tartil, mempersiapkan ketika di dunia kita punya bacaan yang tartil, pelan-pelan, betul tajwid ya, betul tajwidnya, dibaca dengan sebaik-baiknya. Itu untuk bekal kita ketika menghadap Allah, kita membaca Al-Quran dengan tartil, dipersembahkan sebaik mungkin kepada Allah, supaya kita bisa naik ke surga yang lebih tinggi. Dan akhir kedudukan surga kita adalah di akhir ayat yang kita baca, yang kita setorkan kepada Allah. Seperti itu ya. Satu tingkatan surga saja sudah sangat indah ya. Kemudian Allah minta, kenapa Allah minta kita membaca dengan tartil? Ya, karena tartil itu kan pelan ya. Karena kita itu diminta Allah untuk memandang surga satu tingkatan itu dengan perlahan gitu ya. Kemudian nanti kita naik lagi, baca lagi perlahan lagi supaya kita bisa menikmati indahnya surga, dan kita ingin naik lagi dan seterusnya. Ya, saking indahnya surga. Ya, seperti itu ya.
Kemudian pemberi syafaat. Nah, ini ya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya pada hari kiamat ia datang menjadi pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini digambarkan bahwa nanti Al-Qur'an itu akan datang membantu kita di yaumul mahsyar ya, menjadi penolong kita ya, pemberi syafaat kita, dan dia akan berkata ya. Jadi jangan bayangkan kalau Al-Qur'an itu bentuknya hanya seperti kitab sekarang ya. Kita bayangkan Al-Qur'an itu akan seperti saat ini ya, dia berdiri dalam keadaan seperti buku, kemudian jalan-jalan. Tidak usah kita bayangkan akan seperti apa dia, tapi dia akan bersaksi di hadapan Allah, wahai Allah, aku bersaksi bahwa ini fulan atau fulana ya, ketika di dunia dia menghabiskan siang dan malamnya untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dia menghabiskan waktu mudanya untuk menghafalkan Al-Qur'an. Dia menghabiskan waktu-waktu longgarnya untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dia akan menjadi saksi ya. Ya, seperti kalau kita memperkenalkan sahabat kita sendiri gitu ya. Kalau kita punya sahabat kan kita pasti memperkenalkan kepada orang lain. Ini loh sahabatku. Al-Qur'an pun begitu ya. Dia akan berkata, ini loh ya Allah sahabat saya. Beri dia pertolongan ya. Selamatkanlah dia dari siksaanmu, seperti itu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Jangan pernah bayangkan dia akan berbentuk seperti saat ini kemudian dia berkata, tidak. Kita tidak bisa bayangkan seperti apa, tapi Masya Allah bahwa Al-Quran itu memberi pertolongan kepada kita di yaumil akhir, memberi syafaat bagi kita semua. Kemudian orang yang berinteraksi dengan Al-Quran akan menjadi orang yang selalu menjadi orang yang terbaik. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi di sini adalah orang yang terbaik di antara kita adalah orang-orang yang belajar Al-Quran. Apa itu belajar Al-Quran? Mulai dari belajar memperbaiki bacaan ya, tahsin, tajwid, belajar tajwid. Kemudian yang kedua, kita berlelah-lelah menghafal Al-Quran, kita berlelah-lelah belajar bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quran ya, dan sebagainya ya. Kemudian mengajarkannya suatu saat nanti, Masya Allah, itu akan menjadi orang yang terbaik ya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya, nah ini ya, dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, ia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Sedangkan orang-orang yang membaca Al-Quran dan ia terbata-bata dan merasakan kesulitan saat dia membaca Al-Quran akan mendapatkan 2 pahala. Muttafaq alaih ya. Di sini digambarkan ya, Masya Allah ya, orang yang bacaan Qur'annya itu baik ya, mahir, apalagi hafal Qur'an, mungkin mengamalkan Al-Qur'an ya dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia akan, ketika dia membaca ya, malaikat itu sangat senang ya, maka dia dibersamai oleh malaikat. Pernah dengar suatu kisah, ada seorang sahabat ya, beliau membaca Al-Qur'an di dekat kandang kuda. Beliau membaca Al-Quran di dekat kandang kuda. Kemudian ketika beliau membaca itu, tampaklah sebentuk awan ya, mendekati kandang kuda, sehingga kuda ya yang tadinya diam saja gitu ya, kuda itu kemudian bersuara keras sekali ya, berteriak-teriak keras sekali ya. Ternyata Masya Allah yang datang itu adalah malaikat berbentuk awan, Masya Allah ya. Malaikat itu salah satu makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa membaca Al-Quran kecuali malaikat Jibril ya. Karena malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kepada rasul-rasul yang lain. Nah, karena malaikat itu tidak bisa membaca Al-Quran, maka dia sangat senang gitu ya mendengarkan bacaan-bacaan Quran hamba-hamba Allah gitu ya. Maka ketika kita membaca Al-Quran dengan mahir, maka malaikat amat sangat senang dan dia akan berada di sisi kita ya.
Kemudian sedangkan orang yang bacaannya terbata-bata gitu ya dan sulit sekali, ya, maka dia akan dapatkan 2 pahala. Di sini 2 pahala adalah pahala pertama dia pahala membaca, yang kedua adalah pahala belajar. Jadi syaratnya yang kedua ini adalah harus dalam keadaan dia sedang belajar, bukan dalam keadaan dia terbata-bata, kesulitan tapi dia nggak mau belajar. Ya, itu beda ya, beda kasus, beda cerita. Jadi kita harus bisa membedakan. Jadi yang dimaksud dengan orang yang mendapatkan 2 pahala adalah orang yang sedang belajar dan dalam proses itu dia masih terbata-bata tapi dia belajar terus, maka dia akan dapat 2 pahala. Ya. Muttafaq alaih, ya, seperti itu, masya Allah ya. Kita mau pilih yang mana? Insya Allah akan dapat kebaikan dua-duanya ya. Tapi harapan kita pasti bisa bersama dengan para malaikat yang mulia. Kemudian selanjutnya iri yang diperkenankan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak diperkenankan iri atau ghibthah kecuali pada 2 hal. Apa itu? Siapa mereka yang boleh kita iri pada mereka ya? Iri itu kan sebuah dosa dan kemaksiatan ya, tetapi boleh iri kepada 2 orang. Siapa saja mereka? Orang yang Allah beri ilmu Al-Quran, sedang ia mengamalkannya sepanjang malam dan siang. Dan orang yang Allah beri harta, sedangkan ia menginfakkan sepanjang malam dan siang. Muttafaq alaih. Jadi yang boleh kita iri itu adalah ahlul Quran dan ahlu shadaqah. Ya. Jadi kita boleh iri, nggak dosa kita kalau iri kepada mereka. Lihat teman kita yang hafalannya lebih banyak, kita iri, kita ingin seperti mereka, itu nggak dianggap sebagai dosa. Bahkan itu dianggap sebagai sebuah ikhtiar kita ya untuk menjadi lebih baik, ya, gitu ya. Dan juga iri kepada orang yang senang berinfak atau orang yang dermawan, itu juga diperkenankan. Kemudian orang yang tidak punya hafalan itu seperti rumah yang rusak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sesuatu pun hafalan dari Al-Quran itu seperti rumah yang rusak atau rumah yang sudah tidak ada penghuninya, tidak berpenghuni. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, kita pasti nggak akan senang ya lihat rumah yang rusak, rumah yang kosong sudah lama. Pandangan kita pasti negatif. Ini rumah pasti gelap, ini rumah pasti rusak semua gitu ya. Ini rumah pasti tidak nyaman ditempati. Nah, orang yang tidak punya hafalan itu diibaratkan seperti rumah yang tidak lagi ada fungsinya gitu ya, seperti itu ya. Maka milikilah hafalan dan insya Allah nanti kita bersama-sama akan menghafalkan Al-Quran di pondok pesantren ya, bersama dengan teman-teman. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, berfastabiqul khairat bersama teman-teman, dan kita akan gambarkan rumah yang sedang kita bangun itu adalah rumah yang paling baik gitu ya. Bukan rumah yang kosong, bukan rumah yang digambarkan seperti di sini seperti rumah yang rusak karena kita tidak memiliki hafalannya. Insya Allah semakin banyak hafalan kita maka diibaratkan sebagai rumah yang sangat indah. Banyak keutamaan ya. Ini banyak sekali keutamaan, silahkan disimak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan tidaklah suatu kaum, sekelompok orang ya, kita sekelompok orang nih berkumpul di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah atau masjid, atau di rumah ibadah, atau kalau kita di pondok ya, mereka membaca kitab Allah atau Al-Quran dan saling mempelajarinya di antara mereka ya, saling belajar, saling koreksi bacaan, saling setorkan hafalan, saling belajar tafsirnya, saling berdiskusi ya tentang makna Al-Quran dan sebagainya, tidak akan datang kecuali ketenangan atau sakinah. Jadi orang-orang yang di situ berkumpul itu akan diberikan Allah ketenangan. Kemudian rahmat, kasih sayang Allah meliputi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Jadi hadis riwayat Muslim. Jadi di sini ada kata-kata yang menarik ya. Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Gitu. Allah di sini amat bangga, amat bahagia, atau amat senang melihat
hambanya berkumpul di rumah-rumah Allah atau di rumah-rumah ibadah, ya, baik musola atau pondok pesantren atau dimanapun, mereka berkumpul untuk belajar Al-Quran bersama-sama. Maka Allah sangat bangga dan Allah akan kenalkan kita nanti di langit gitu ya, di hadapan makhluk yang ada di sisinya Allah tuh dikenalkan. Kalau kita bayangkan, lihatlah itu si fulanah ya, si fulan yang setiap harinya belajar Al-Quran ya, setiap harinya menghafal bersama teman-temannya ya. Jadi kalau kita bayangkan ya, kita tuh di dunia itu kan sekarang sebagai penduduk dunia. Sebagai penduduk dunia. Nanti pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia dan menjadi penduduk akhirat. Tidak lagi menjadi penduduk dunia atau penduduk langit, tidak lagi menjadi penduduk dunia. Nah, kita bayangkan ketika nama kita teramat sering disebut Allah karena kita sering kali berinteraksi dengan Al-Quran, disebut Allah, diperkenalkan di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Maka kita ketika tidak lagi sebagai penduduk dunia, kan kalau kita sudah meninggalkan dunia, kita pasti dilupakan oleh penduduk dunia ya. Paling kita ditangisi cuma sehari, 2 hari, 1 minggu, paling lama 1 bulan gitu ya. Tapi setelah itu mereka lupa ya dan sibuk dengan dunia masing-masing. Tapi setelah kita menjadi penduduk langit, tiba-tiba kita menjadi penduduk yang sudah dikenal oleh penduduk langit. Kamu itu ya, kamu si fulanah ya, si fulan yang sering disebut-sebut namanya Allah. Betapa kita senang sekali ya, kita disambut dengan sangat baik di tempat yang baru ya. Di tempat yang baru yaitu di langit, di akhirat kita sudah sangat dikenal dan kita menjadi bagian di antara mereka. Masya Allah gitu ya. Betapa bahagianya Allah melihat hamba-hambanya Allah yang belajar bersama Al-Quran. Kemudian meraih keberkahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran menjadi banyak kebaikannya. Para malaikat mendatanginya dan setan keluar dari rumah tersebut. Sedangkan rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, penghuninya merasakan kesempitan. Kebaikannya menjadi sedikit, setan-setan mendatanginya dan para malaikat keluar dari rumah tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak di dalam kitab Az-Zuhd. Ya, jadi di dalam kitab Az-Zuhd ya. Jadi Masya Allah, kalau rumah kita biasa kita isi dengan bacaan Al-Quran, apalagi kalau di pondok ya, bacaan Al-Quran itu seperti suara dengungan lebah ya, dengungan serangga. Semua orang membaca Al-Quran dan terdengar bersahut-sahutan ya. Masya Allah, itu seperti rumah yang penuh dengan cahaya ya. Rumah yang penuh dengan cahaya, rumah itu akan bersinar ya, terasa bersinar gitu ya di hadapan Allah. Beda dengan rumah yang tidak pernah dibacakan sama sekali. Dia akan dirasakan oleh penghuninya menjadi sempit ya, tidak ada kebaikan, gampang terjadi konflik di antara mereka ya. Kemudian setan-setan akan sangat suka masuk ke dalam rumah-rumah yang tidak pernah kita bacakan Al-Quran. Maka mulai saat ini, selama kita masih di rumah, kita bisa coba untuk rajin-rajin membaca Al-Quran. Setidaknya kita baca ba'da maghrib atau ba'da subuh atau di antara waktu-waktu kita baca. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Insya Allah kalau kita sudah bisa baca Al-Quran, baca saja. Seminimal-minimalnya kita baca 1 ruku atau 1 ain dalam 1 hari. Kalau bisa lebih baik. Atau kalau ada yang sudah biasa 1 juz 1 hari, Masya Allah. Kita sinari rumah kita beri cahaya rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Kita ajak ayah ibu kita bersama-sama membaca. Kita ajak adik kita untuk belajar membaca, mengajarkan Iqra kepada adik-adik kita. Masya Allah, itu adalah ladang pahala yang Masya Allah luar biasa. Ya, seperti itu. Insya Allah yang bisa Umi sampaikan tentang hari ini ya. Nanti mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui admin ya. Nanti insya Allah akan kita diskusikan bersama. Semoga apa yang Umi sampaikan pada hari ini memberi manfaat bagi kita semua dan memberi semangat bagi kita semua untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran, untuk lebih cinta lagi dengan Al-Quran, untuk tidak mau lagi meninggalkan Al-Quran, untuk tidak mau lagi meninggalkan Al-Quran dalam 1 hari ya. Kita harus punya waktu khusus untuk bersama dengan Al-Quran dalam 1 hari. Kita biasakan mulai dari rumah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan bersama di pondok pesantren bersama-sama dengan teman-teman dan kakak-kakak kelas kita semuanya. Seperti itu insya Allah yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya adalah dari Umi pribadi.
kelebihan itu semua dari Allah. Kita cukupkan pertemuan ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا